Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Nori Dayani. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah inovasi terkait evaluasi program pendidikan dan efisiensi kerja berbasis aplikasi. Dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, evaluasi bukan sekedar formalitas, melainkan kunci untuk memastikan keberhasilan dan peningkatan berkelanjutan. Evaluasi program pembelajaran dan pendidikan adalah investasi yang penting dan bernilai. Dengan melaksanakan evaluasi secara berkala dan menggunakan temuannya secara efektif, kita dapat membangun sistem pendidikan yang berkualitas, relevan, dan berdampak positif bagi generasi mendatang. Efisiensi kerja yang berbasis aplikasi merujuk pada peningkatan produktivitas dan efektivitas kerja yang memanfaatkan sebuah aplikasi. Aplikasi yang dirancang untuk membantu mengotomatisasi tugas, meningkatkan kolaborasi, dan mengoptimalkan alur kerja. Tentunya dengan penerapan yang sangat luas serta dapat mencakup berbagai sektor dan jenis pekerjaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan aplikasi evaluasi pembelajaran terintegrasi atau AEPT. Adapun konsep dari aplikasi ini mengintegrasikan evaluasi formatif dan sumatif dalam satu platform yang mudah digunakan oleh guru dan siswa. Sedangkan struktur kerjanya, yang pertama itu terdiri dari kepala sekolah atau Educational Program Evaluator atau disingkat EPA, yaitu individu atau kelompok yang melakukan evaluasi terhadap suatu program pendidikan. EPA memastikan bahwa program pendidikan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. EPA juga melakukan penilaian untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta area yang perlu ditingkatkan dalam program tersebut. Selanjutnya, Learning Program Educator atau disingkat LPE, yaitu guru atau instruktur yang bertanggung jawab untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Jadi, tugas LPE adalah mengumpulkan data, menganalisis, dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan efektivitas program tersebut. Yang ketiga ada Learning Program Subject atau disingkat LPS, siswa yang merupakan subjek utama dalam proses pembelajaran dan program pembelajaran dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif. Evaluasi program pembelajaran dilakukan untuk melihat efektivitasnya dalam membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Adapun alur kerja dari AEPT, yang pertama itu perencanaan program. Dalam hal ini, kepala sekolah dan tim satuan kerja menetapkan tujuan dan KPI program pendidikan. Yang selanjutnya itu implementasi program, yang mana guru menggunakan AEPT untuk melakukan evaluasi formatif dan sumatif pembelajaran di kelas. Alur yang ketiga itu pengumpulan data, yang mana mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk proses pembelajaran formatif dan sumatif. Yang keempat, analisis data. AEPT menganalisis data untuk mengidentifikasi tren dan pola data dari evaluasi pembelajaran yang terintegrasi dengan data evaluasi program secara keseluruhan. Alur yang kelima, pelaporan dan evaluasi. Jadi AEPT menghasilkan laporan evaluasi program yang komprehensif yang mencakup temuan dari evaluasi pembelajaran dan evaluasi program secara keseluruhan. Alur yang keenam adalah perbaikan dan perencanaan ulang. Jadi berdasarkan temuan evaluasi, pengguna dapat melakukan perbaikan dan merencanakan program pendidikan selanjutnya. Adapun fitur utama dari AEPT adalah yang pertama itu terdapat bank soal, yang mana bank soal ini terintegrasi dengan berbagai tipe soal dari pilihan ganda, esai,
benar atau salah, menjodohkan, dan lain-lain, yang dapat dikelompokkan berdasarkan mata pelajaran, topik, dan tingkat kesulitan. Jadi guru dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus soal dengan mudah. Sistem juga dapat menghasilkan soal secara acak untuk menghindari kecurangan. Fitur yang kedua itu evaluasi formatif. Menggunakan berbagai metode seperti kuis singkat, polling, diskusi online, dan tugas-tugas kecil yang dapat diberikan kapan saja selama proses pembelajaran. Hasilnya dapat langsung dianalisa oleh guru untuk melihat pemahaman siswa secara real time. Aplikasi ini juga dapat memberikan umpan balik otomatis untuk soal-soal objektif. Fitur yang ketiga, evaluasi sumatif, menyediakan fitur untuk membuat dan mengelola ujian akhir, baik secara online maupun offline. Jadi sistem ini dapat otomatis menilai soal-soal objektif dan memberikan laporan hasil secara detail. Fitur yang selanjutnya, laporan dan analisis. Laporan dan analisis memberikan informasi yang komprehensif mengenai performa siswa secara individu dan kelas. Laporan juga dapat menunjukkan kekuatan dan kelemahan siswa serta area yang perlu ditingkatkan. Aplikasi ini juga dapat menghasilkan grafik dan visualisasi data untuk memudahkan analisis. Fitur selanjutnya ada personalisasi, yang mana aplikasi dapat menyesuaikan tingkat kesulitan soal dan jenis evaluasi berdasarkan kemampuan individu siswa. Yang terakhir ada akses offline, jadi memungkinkan akses dan penggunaan sebagai fitur aplikasi meskipun tanpa koneksi internet. Adapun fitur khusus untuk evaluator atau EPA, yang pertama itu evaluasi program. Evaluasi program yang mana kepala sekolah membuat atau menambahkan modul khusus untuk mengevaluasi program pendidikan secara keseluruhan, bukan hanya pembelajaran di kelas saja. Fitur selanjutnya, indikator kinerja utama atau KPI, yang memungkinkan pengguna untuk menentukan KPI yang relevan dengan tujuan program pendidikan seperti peningkatan nilai ujian nasional, peningkatan angka partisipasi siswa, atau peningkatan kepuasan orang tua. Fitur selanjutnya, pengumpulan data. Dengan mengintegrasikan beberapa metode pengumpulan data termasuk survei siswa, guru, dan orang tua, analisis data akademik, dan observasi kelas. Fitur selanjutnya, analisis data, memberikan alat analisis data yang komprehensif untuk mengidentifikasi tren, kekuatan, dan kelemahan program pendidikan. Fitur selanjutnya, pelaporan, menghasilkan laporan evaluasi program yang komprehensif, termasuk temuan utama, termasuk rekomendasi untuk perbaikan dan rencana tindak lanjut. Laporan dapat disesuaikan untuk berbagai pemangku kepentingan seperti pengawas dan pembuat kebijakan. Perencanaan program, mengintegrasikan fitur perencanaan program pendidikan yang memungkinkan pengguna untuk menetapkan tujuan, strategi, dan rencana aksi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dari data evaluasi dapat digunakan untuk memandu proses perencanaan. Selanjutnya, database referensi, menyediakan akses ke database referensi kurikulum, standar pendidikan, dan best practice dalam pendidikan. Adapun fitur terakhir itu integrasi dengan sistem informasi manajemen sekolah. Integrasi yang lebih kuat dengan sistem informasi manajemen sekolah untuk mengakses data siswa dan guru secara otomatis. Jadi, dengan integrasi ini, AEPT menjadi alat yang lebih komprehensif untuk evaluasi pendidikan, yang mencakup evaluasi pembelajaran di kelas dan evaluasi program pendidikan secara keseluruhan. Tentunya, ini akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan program pendidikan secara lebih efektif.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.